Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna khayra a'malikum as-shalah. Rawahu Ahmad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama dari surah Al-Isra. Kemudian ayat 13, 14 dan 15 dari surah An-Najm. Disebutkan oleh para ulama sebagai dasar qat'i terjadinya peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Tidak hanya sekedar bernilai normatif, tidak hanya sekedar bernilai historis, tapi Isra dan Mi'raj juga memiliki nilai yang komprehensif, memiliki nilai spiritual, memiliki nilai ideologis, bahkan memiliki nilai politis. Sehingga nilai dan kandungan terkait dengan Isra dan Mi'raj itu akan menjadi sesuatu yang senantiasa update dalam perjalanan hidup manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita akan lebih menekankan pada aspek spiritual, bahwa sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu adalah bagian dari mukjizat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan bahwa perjalanan Isra lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sebuah perjalanan yang dilakukan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
yang ketika itu jamaah yang berbahagia, kalau ditempuh hanya dengan perjalanan onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu memakan waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Tapi kemudian ada 2 rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak sampai semalam suntuk, tetapi dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu selepas sholat Isya. Lalu kemudian balik dari perjalanan Mi'raj sebelum waktu subuh. Sehingga kalau kita mengkalkulasi waktu, hanya sekitar 6 jam perjalanan dari sebuah perjalanan panjang yang sedemikian sangat jauh, sehingga sangat membuka peluang orang-orang yang meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ragu dan mungkin menjadi murtad dari Islam. Tapi hal berbeda dengan Abu Bakar Siddiq yang sudah tertancap kuat keimanan dalam dirinya bahwa apapun yang disampaikan oleh seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling pokok ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj? Kalau Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam wajah aslinya pada kali yang lain. Inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada jannatul ma'wa. Jamaah yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sorga, Rasul sesungguhnya sudah enggan balik ke muka bumi. Sekedar melihat saja sudah sedemikian terpesona jamaah yang berbahagia. Walaupun Rasul belum diizinkan masuk, tapi dia diperlihatkan. Sekedar diperlihatkan saja sedemikian sangat menggoda, sampai Nabi tidak ingin balik lagi ke bumi ini. Sedemikian indahnya sorga itu. Tapi Allah belum mengizinkan, karena yang bisa masuk ke dalam sorga yang dijanjikan oleh Allah itu adalah setelah melalui pintu kematian. Nah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang panjang oleh Imam Muslim disebutkan pada saat perjalanan Mi'raj itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah yang awalnya perintah sholat 50 waktu. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima titah perintah itu pada langit ke-6, beliau berjumpa dengan Musa alaihissalam dan menyampaikan,
Wahai Muhammad, kembali. Kewajiban itu adalah terlalu berat. Dan nanti umatmu bakal banyak yang melalaikan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Lalu pada akhirnya jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan 5 waktu, 5 salawat, Nabi kemudian menyampaikan, wahai Musa, aku merasa malu di hadapan Allah untuk bolak-balik melakukan penawaran atas perintah ini. Walaupun Musa mengatakan ini untuk kebaikan umatmu ya Muhammad, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa itulah sebuah oleh-oleh yang diberikan oleh Allah dari langit yang menunjukkan keistimewaan perintah sholat, yang satu-satunya perintah tidak sekedar langsung disampaikan oleh Allah, tapi juga dilaksanakan perintahnya di Sidratul Muntaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholat itu memang sesuatu yang istimewa. Tidak hanya sekedar tempat penerimaannya istimewa, tapi juga sholat itu memiliki banyak sekali keistimewaan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Apa di antaranya jamaah yang berbahagia? Di dunia, Allah menegaskan, aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah sebuah hikmah yang layak untuk kita renungkan jamaah yang berbahagia. Bagaimana menghadirkan sholat yang hidup, sholat yang produktif, sehingga tidak hanya sekedar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan rutinitas, tapi sesuatu yang memiliki makna yang hidup dalam diri setiap musolli. Inilah jamaah yang berbahagia, yang penting untuk menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya sholat itu bukan sekedar melepaskan kewajiban, tetapi sesuatu yang diharapkan membawa pengaruh besar dalam perubahan sikap perilaku seorang muslim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua jamaah yang berbahagia, sholat adalah wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan lewat sabar dan sholat. Dan itu menjadi sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lagi-lagi jamaah yang berbahagia, kita butuh wasilah pertolongan, karena hidup ini ternyata berhadapan dengan sejumlah cobaan, tantangan. Tadi oleh panitia disampaikan, saudara-saudara kita hari ini di Cianjur tidak hanya sekedar berhadapan dengan sebuah kekurangan bahan makanan, tapi juga berhadapan dengan sebuah ancaman pemurtadan. Inilah jamaah yang berbahagia, salah satu di antara yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Kemudian ternyata sholat juga merupakan sebuah amal yang dapat menyejukkan dan menghibur jiwa seorang muslim. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Muslim menyebutkan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan bagiku sholat itu sebagai penyejuk hati.
sebagai penyejuk jiwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, kum fa'arihna bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah dan hibur aku dengan pelaksanaan sholat. Sesuatu yang sangat istimewa. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan sholat itu sebagai sebuah hiburan atau sebagai sebuah beban? Kalau Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sampai dalam riwayat, ketika Ali bin Abi Thalib tertusuk tombak, apa yang disampaikan oleh beliau? Jangan tarik busur tombak itu, tapi tariklah ketika aku dalam keadaan sholat. Sedemikian indah dan sedemikian menghibur, sedemikian menyejukkan pelaksanaan sholat bagi Nabi dan para sahabat. Inilah jamaah yang berbahagia. Di antara pesan-pesan Mi'raj dengan oleh-oleh sholatnya yang harus kita hadirkan kembali dalam diri setiap kita, tentu melalui proses dan tahapan-tahapan. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, kita berproses untuk merasakan bagaimana menikmati pelaksanaan sholat di dalam setiap waktu-waktu yang kita diwajibkan untuk menunaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal terindah dan terbaik dalam kehidupan kita di dunia adalah sholat. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat itu amal seorang hamba yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung adalah sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, tidak ada perhitungan baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Rasul yang mulia? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Rawahu Tirmidzi. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik dan benar, ukurannya baik dan benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia menjadi orang yang aflahah, orang yang beruntung dan sukses. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, gagal dan merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Olehnya itu jamaah yang berbahagia, jangan menyia-nyiakan sholat ini karena ia akan menjadi penentu bagi kita dalam kehidupan yang abadi. Demikian juga Nabi mengingatkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian, sebaik-baik amal, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan kepada kita, perbaiki wudukmu, luruskan niatmu menghadap ke Allah dengan bacaan yang tartil dan gerak sholat yang tumakninah. Kenapa jamaah yang berbahagia? Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala
membuat kontrak antara dirinya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Apa kata Allah? Khamsu sholawat. 5 sholat wajib itu katabahunnallahu alal ibad. Allah telah menetapkan kewajiban itu atas hambanya. Faman jaa bihin, siapa yang datang menghadap Allah dengan sholat yang telah diwajibkan atas mereka, walam yudayyi minhunna, sementara dia tidak menyia-nyiakannya syai'an, sedikit pun, istighfafan bihaqqiha, dia tidak mengentengkan, tidak meringankan pelaksanaannya, tidak buru-buru. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu indallahi ahdun. Maka antara mereka dengan Allah ahdun, ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Ayyudkhilahul jannah, bahwa orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jamaah yang berbahagia, pesan dari mimbar ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj yang hari ini adalah tanggal 26 Rajab, yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah bahwa malam terjadinya Isra dan Mi'raj itu adalah pada malam 27 Rajab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pesan indah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga paling tidak kita berkomitmen hari ini untuk terus-menerus memperbaiki sholat kita, karena ternyata itu adalah modal dan bekal terindah dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak kita dan cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap sholat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis shalah.